Audio Jungle. Pak, udah mulai ada suaranya. Memang harus berproses sih, Mbak. Simon, terkait fisioterapi wicara sendiri, itu yang dilakukan Mas Tukul seperti apa sih? Mas Tukul melatih membaca atau ada lawan bicaranya, Mas? Oh enggak, kalau terapi wicara itu kan ada alatnya, Mas. Oke. Saya juga nggak tahu nama alatnya apa, jadi emang itu kayak masuk ke mulut, terus emang ditekan seperti itu. Oh, oke. Jadi emang ada proses kayak kalau okupasi kan mungkin seperti apa, terapi seperti apa. Ini kalau terapi wicara dia ada alatnya sendiri. Saya lupa nama alatnya apa. Sejauh ini katanya sudah bisa makan belum? Sejauh ini alhamdulillah udah bisa makan. Kan mungkin ada beberapa video yang sudah beredar kan Mas Tukul yang sempat sama anaknya itu, Mas Tukul udah bisa makan walaupun masih disuapin kan. Berarti berat badannya juga udah mulai stabil. Berat badan sudah mulai stabil, sudah mulai berisi lagi. Jadi memang karena kita terus jaga ini sih pola makannya beliau, gizinya beliau. Ada request mungkin makanan yang Bisa dimakan Oh atau gitu, mungkin atau iya. apa? Karena kan hobinya beliau kan kadang kan suka makan gudeg ya. Emang beliau suka makan gudeg. Jadi terkadang saya pun konsultasi ke dokter, apakah boleh makan gudeg? Boleh, tapi memang memisahkan sama santannya. Pokoknya jangan bersantan gitu. Terus kerupuk ya nggak, jangan banyak-banyak lah. Boleh tapi sedikit aja. Masih bubur atau nasi? Sudah nasi, nggak harus bubur juga, tapi memang beberapa kalau namanya beliau juga lagi proses penyembuhan pasti ada titik jenuhnya. Beliau kadang makannya sedikit ya, kita isi lagi lewat selang gitu sih, untuk vitamin dan makanannya beliau. Mungkin untuk penyampaiannya sendiri seperti apa sih, Mas? Misalnya kalau request ada sesuatu yang pengen diin kan mungkin ada requestnya kan? Oh, iya. Cari mungkin seperti Tulis apa gestur atau apa? Oh enggak, kalau komunikasi beliau minta sesuatu atau makanan yang dia suka, kan saya tahu nih Mas, beliau suka makannya apa. Terkadang ya saya yang nawarin, misalkan Mas mau gudeg nggak? Yuk makan siang, yuk makan gudeg. Dia ngangguk, kalau nggak gini, oh ya udah berarti beliin aja gudeg, tapi nggak keseringan. Berarti setiap harinya pada udah ada menu-menu yang sudah disiapkan ya? Iya, menu-menu yang sudah disiapkan dari dokter sih jatuhnya. Maksudnya apa sih ukuran takarannya dari dokter itu? Memang itu harus dijaga banget sih untuk Mas Tukul. Sama obat sama vitamin juga. Rumah sampai saat ini maksudnya Mas Tukul cuma di rumah aja atau dia sempat bosan minta buat keluar Oh, gitu? kalau keluar masih keluar. Kayak kemarin sempet ke Ancol, ke Pik gitu. Bahkan nganterin ini putranya si Jovan main main bowling sorry, bukan golf. Itu sempat sering kok jalan-jalan, kita juga sering ngajakin beliau jalan-jalan juga kalau di weekend gitu. Kadang juga ke puncak, ke vilanya beliau. Tapi Berarti sudah tidak di kamar saja ya? Oh enggak, dari dulu juga kita nggak di kamar terus. Kadang ya keluar di halaman gitu kan. Beliau kalau pagi kan aktivitasnya berjemur, terus terkadang juga ya kalau kita ke klinik, ke fisioterapi yang di klinik, kita juga pasti keluar. Itu aja sih. Ya, ingatnya sendiri gimana? Daya ingatnya bagus Mas, bagus banget malah. Beliau udah kalau dulu kan kalau lihat orang sempat mikir ini siapa baru, kalau sekarang udah kayak beberapa yang sudah yang menjenguk gitu, baik teman-teman artis, anak saudara ataupun rekan-rekan di instansi juga sangat langsung respon gitu, fast respon gitu. Enggak, kalau dulu kan kadang kita pakai masker harus dibuka dulu bro. Dia masih mikir baru tahu ini siapa. Kalau sekarang buka masker ya udah, oh si ini udah tahu dan ketawa. Berarti ingatannya tidak terganggu gitu. Enggak, kalau ingatan sih enggak. Mas kemarin sempat rame ada dari salah satu menteri berkunjung, benar? Oh, berapa hari lalu? bukan menteri mungkin ya. Jadi Pak Kasat, Oh, itu Pak Kasat, Dudung. Pak Dudung, beliau datang. Ya terima kasih saya buat Pak Dudung dan jajarannya juga menyempatkan waktu untuk beliau menyempatkan waktu untuk Mas Tukul. Jadi untuk menghibur Mas Tukul, ketemu sama Mas Tukul seperti itu sih. Jadi emang luar biasa beliau masih bisa menyempatkan waktunya untuk menengok Mas Tukul. Simon, mengingat aktivitas Mas Tukul yang sebelumnya padat gitu ya, terus sekarang menjadi terbatas, ada nggak sih tampak Mas Tukul itu stres?
Kalau stres sih nggak terlalu nampak mas, tapi kalau sedih sih pasti. Kalau sedih sih pasti, kalau ya namanya juga sakit kan, siapa yang mau sakit kan seperti itu. Kalau beliau melihat aktivitasnya beliau di YouTube sih lebih itu kayak diem. Tapi saya sering menghibur dalam arti, mas ayo sembuh mas, biar kita syuting lagi, menghibur lagi, kita bikin talk show lagi gitu. Kita sama ketemu teman-teman media lagi, kita ketemu teman-teman TV lagi. Itu yang sering saya ucapkan, dan beliau selalu survive, dan beliau selalu semangat untuk sembuh sih. Itu yang menjadi energi untuk Mas Tukul. Betul, itu yang jadi energi untuk Mas Tukul bisa sembuh gitu sih. Ya namanya manusiawi mungkin ya Mas ya, kalau beliau pasti sedih dengan keadaan seperti itu, cuman ya orang-orang terdekatnya, anaknya, rekan-rekannya yang mensupport Mas Tukul. Makanya Sejauh ini mungkin teman-teman artis seperti apa Mas? teman-teman artis yang sudah datang ya luar biasa. Beliau-beliau ini mensupportnya luar biasa, kayak mungkin dalam waktu dekat ini kemarin manajernya Mbak Luna Maya juga sudah nelfon saya untuk, kan kebetulan Mas Tukul sama Mbak Luna kan lumayan kenal gitu, jadi memang bisa dibilang juga kenal dekat. Jadi kemarin manajernya Mbak Luna sempat menghubungi, terus dari manajernya juga Mas Atta sama Mbak Aurel juga menghubungi juga gitu. Kalau dari rekan-rekan artis, cuman kalau dari saudara pasti ada. Hari ini juga ada saudara yang dari Semarang datang, saudara yang dari Padang juga datang, ada seperti itu sih. Bang, takutnya nanti terkesan kami itu pilih-pilih artis seperti itu. Padahal ya mungkin kalau saya pribadi kan banyak tuh di handphone yang numpuk, kadang ke skip. Jadi rekan-rekan aja yang mungkin rajin mengingatkan saya aja, pasti kan saya atur jadwalnya. Terkadang saya iyain hari ini, terkadang kan banyak nih Mas, karena Mas Tukul walaupun ya sakit kan, beliau kan harus istirahat cukup, malah harus banyakin istirahat. Yang kedua, saya yang takutin adalah bentroknya jadwal fisioterapi. Kan kasihan kalau sudah datang tiba-tiba bentrok sama jadwal fisioterapi, kan jadi menunggu lama gitu, karena kan fisioterapinya tidak hanya di rumah, tapi kan fisioterapinya ada di luar. Berapa kali sih fisioterapinya dalam seminggu? Bisa Senin sampai Sabtu fisioterapinya. Memang itu untuk Setiap menjaga, hari? iya bisa setiap hari gitu. Kecuali hari Minggu, karena hari Minggu biasanya kita buat Mas Tukul weekend sama keluarga. Berapa lama kalau fisioterapi? Nah, untuk berapa lamanya untuk fisioterapi kita tergantung Mas Tukul ya. Kalau Mas Tukulnya memang semangat, terus kondisinya Mas Tukul membaik ya kemungkinan akan lebih cepat. Kalau misalkan beliau mungkin nggak ada semangat, ya pasti akan lebih lama seperti itu. Mas Jadi, Tukul yang ke sana atau tim dokter yang ke sini? ada yang ke sini, rekan-rekan fisioterapi yang ke sini, tapi ada juga yang ke mana, kita ke klinik. Berarti Mas bicara teman-teman artis mungkin Lesti dan Bilar kan ini salah satu Oh iya, orang yang betul Mas Bilar ya, Mas Bilar dan Mbak Lesti pernah manajernya menghubungi saya, cuman karena dengan kesibukan beliau juga, kadang juga dia ngabarin tanggal ini, saya juga Mbak paling jam segini, karena Mas Tukul pulang fisioterapi jam segini, jadi belum ketemu jadwalnya, karena memang kesibukan Mas Bilar dan Mbak Lestinya sih menurut saya juga, dan memang agak lumayan padatnya jadwal fisioterapinya Mas Tukul. ada ungkapan mungkin dari mereka berdua, apalagi kan Mas Tukul ini salah satu orang yang menjodohkan Iya. yang penting untuk mereka. Pasti saya yakin Mas Bilar dan Mbak Lesti itu prihatin dengan kondisi Mas Tukul. Cuman terakhir ketemu di booth salah satu stasiun TV, saya pribadi ketemu ya, Mas Bilar dan Mbak Lesti titip salam dan sangat mensupport kesembuhan Mas Tukul. Malah Mbak Lesti kan terakhir bilang nggak pengen lihat cucunya apa gitu, seperti itu sih, kayak misalkan Mas Tukul nggak pengen lihat cucunya apa gitu, besok ya datang sama ketemu Mbah ya tuh, kalau gitu ketemu Mbah ya. Sempat diungkapin juga nggak sih? Nah, respon Mas Tukul waktu itu saat menonton itu kan ya pasti sedih tapi bercampur senang itu, karena emang ya itu salah satu penyemangat Mas Tukul buat sembuh sih, pastinya itu.
mungkin dari awal Mas Tukul sakit sampai saat ini mungkin banyak pemberitaan negatif gitu bilang Oh, iya. kalau misalnya Mas Tukul udah nggak ada. Respon Gimana dari tuh, Mas? keluarga sebenarnya gimana sih Mas? Iya, mungkin ini salah satunya ya. Kemarin memang heboh kan, teman-teman juga banyak yang WhatsAppin saya karena ada kabar hoax Mas Tukul meninggal. Tapi sebenarnya yang meninggal itu bukan Mas Tukul. Memang kami keluarga besar kenal siapa yang meninggal, cuman itu kayak kembarannya Mas Tukul gitu loh. Kembarannya dalam arti yang sering KW Mas Tukul KW-nya gitu, yang sering kesini juga, sering ke posko sini, ke kosannya Mas Tukul juga, dan pernah menjadi drivernya Mas Tukul juga. Cuman itu bukan Mas Tukul, cuman kesannya saat ada status WhatsApp dari seseorang yang di-capture ke saya kan, kesannya itu kayak Mas Tukul gitu yang apa namanya meninggal. Tapi kalau tanggapan dari keluarga besar sih nggak terlalu mempermasalahkan. Pasti juga saya juga tahu maksudnya, makanya terkadang kalau teman-teman media tiba-tiba tanya Mas Tukul apakah maksudnya meninggal gitu, ya saya langsung aja saya jawab singkat aja, hoax Mas, hoax seperti gitu. Karena memang ya saya tahu masa kondisi beliau sedang apa dan bagaimana sekarang. Tapi menjaga itu nggak sih Mas? Maksudnya takut Mas Tukul tahu berita-berita yang beredar seperti itu mungkin? Ya kalau menjaga, kadang ya menjaganya ya Mas Tukul ini ya, mungkin saat ada pemberitaan seperti ini, maaf ya kalau misalkan ada pemberitaan ini ya kita zapping aja channelnya gitu. Jadi memang takutnya beliau nonton kan, tapi selama ini sih enggak sih, maksudnya nggak ada pemberitaan itu yang terus itu. Jadi yang perawat yang menjaga pun lebih ke ini nonton yang jangan apa ya namanya yang universal aja, yang lucu-lucuan aja. Bukannya apa-apa, takutkan nanti kan pas nonton tapi digosipin seperti itu kan dianya down gitu loh, kan kasihan seperti itu. Tapi ya memang turun gitu. nah iya, imunnya turun mungkin ya, seperti itu. Tapi ya enggak sih, selebihnya sih enggak sih, enggak terlalu mempermasalahkan. Keluarga besar juga tidak terlalu mempermasalahkan untuk berita-berita itu. Kemarin katanya paranormal, sekarang dibilang ini tuh, itu aja sih. Jadi nggak terlalu. Mas Kiman, ada nggak sih sejauh ini keinginan atau kegiatan apa gitu yang ingin dilakukan Mas Tukul tapi belum bisa terrealisasikan seperti apa? Iya, untuk saat ini karena beliau juga menyadari keterbatasan beliau, jadi nggak terlalu banyak permintaan sih Mas Tukul. Ya kalau jalan-jalan, kalau misalkan keluar-keluar, cuman kalau mungkin beliau pingin ke Semarang, cuman dengan jarak yang lumayan jauh dan kondisi beliau seperti itu, kami pun dari pihak keluarga besar juga tidak bisa mengiyakan karena memang kondisinya juga ya kita takut di jalan ada apa-apa, dan memang Mas Tukul masih kondisinya harus banyak istirahat. Mengunjungi siapa Mas di Semarang kira-kira Mas Tukul? Di Semarang kan di Semarang Mas Tukul ini ada rumah. Oke. Memang Mas Tukul asli Semarang. Terus sih. Anggapannya mungkin seperti apa Mas tahu apa yang di Semarang? Oh iya, ya kadang saya sih yang mancing. Misalkan apa ya, pakai bahasa Jawa ya Mbak ya, ini kayak Mas, piye, ayo Semarang mau piye? Dia senyum, kangen ya orang Semarang. Tapi sesok yo, tapi gitu. Tapi Mas ayo ke Semarang, tapi besok ya. Makanya sehat, sehat tak supirin neng Semarang. Makanya sehat. Nanti kalau sehat tak supirin ke Semarang. Itu sih yang sering saya ungkapkan. Karena memang saya sama beliau dulu sering ke Semarang berdua, bahkan mungkin sama asisten juga sering. PP lagi berangkat, sebentar di rumah tidur-tiduran, ngapain, ngecek, terus pulang lagi besoknya syuting. Sering kita lakuin itu. Mas, ngomongin pengobatan, Ya. artinya biayanya kan ini udah lumayan. Oh biaya, iya. Dari mana sih Mas? Iya, untuk ini seperti apa? Oke, untuk biaya pengobatan Mas Tukul, alhamdulillah sampai hari ini masih tercover dengan baik, Mas. Ya bagaimanapun anak-anaknya juga masih ada tabungan, Mas Tukul juga masih ada tabungan, jadi semuanya masih tercover dengan baik untuk biaya Mas Tukul, biaya sekolahnya Jovan. Alhamdulillah juga ini kakak kita juga masih sudah selesai kuliah dan sekarang mencoba untuk membuka usaha kecil-kecilan gitu aja sih. Jadi emang alhamdulillah masih bisa terbackup gitu. Alhamdulillah juga nih kakak kita juga mulai ada usaha yang untuk belajar gitu ya walaupun kita mendampingi juga, tapi memang punya semangat untuk setidaknya cari uang buat ada asuransinya nggak seperti sih apa Mas? Mas?
Kenapa? punya asuransi kesehatan kan biasanya kan? Asuransi Nah. ya ada, tapi ya apa ya itu sudah berproses aja sih mas. Tapi untuk pemasukan sendiri mungkin kan udah nggak off air. Oh ya, untuk pemasukan beliau memang tidak ada, cuman untuk memenuhi kebutuhannya kita masih ada dari kosan seperti itu. Kayak mas lihat kan masih ada kosan dan alhamdulillah masih cukup kok untuk membiayai pengobatan, untuk membiayai operasional selama sebulan beliau dan keluarganya. Tapi pernah nggak sih suatu ketika mungkin Mas Tukul ada kekhawatiran menunjukkan itu soal masalah biaya, mungkin ini gimana atau seperti apa? Enggak sih, alhamdulillah nggak ada masalah. Mas Tukul juga tidak terlalu memikirkan itu karena ya mungkin beliau juga udah paham semuanya sudah terbackup dengan baik sih, karena memang sudah ya bukan kali ini kan musibah yang mendadak, cuman ya untuk cover beliau sih sudah aman. Cover karena Mas Ega kan sudah bekerja. Yang pertama Vita juga udah selesai kuliah dan paling yang kecil ini si Jovan yang harus kami backup untuk biaya sekolahnya Jovan. Jovan sendiri mungkin seperti apa, kan kemarin sempat menangis ya di Oh. video ini. Iya mbak, kalau masalah Jovan sih pastilah, namanya juga anak paling kecilnya beliau yang bisa dibilang sangat manja sama beliau, terus kemana-mana juga sama beliau gitu. Ya wajar kalau dipancing seperti itu pasti nangis. Maksudnya ya Jovannya juga yang tadinya udah kita ngomong Jo jangan nangis ya. Ya namanya dipancing terus dengan ambience studio yang seperti itu ya akhirnya ya terpancing juga untuk dia menangis, dan itu wajar sih, kita juga nggak ada masalah. Tapi sejauh ini sudah kuat ya sama ayahnya gitu untuk menguatkan gitu. Pasti setiap hari dia nengok ke kamar ayahnya, bahkan kalau malam kan di situ tidur sama perawatnya, ada 2 perawat yang nunggu Mas Tukul 24 jam. Kadang Jovan nyelip di tengah tidur di situ, jadi emang nungguin Mas Tukul juga sampai pagi. Dia minta doanya mas Terakhir sekali mungkin lagi. apa yang mau di- Oke. Saya mewakili keluarga besar Mas Tukul memohon bantuan doa, support dari seluruh warga Indonesia, dari rekan-rekan semua. Doakan Mas Tukul lekas pulih, lekas beraktivitas lagi, syuting lagi, bikin talk show lagi. Jadi biar bisa menghibur seluruh warga Indonesia dan bertemu lagi sama rekan-rekan media. Terima kasih. Oke. Simon, makasih. Ya. Audio Jungle.